Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Haji Nur Samsi SPD MPD. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Devi Aulia dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan dua informasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi tentang aplikasi konsep Sinar X dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi tentang cara kerja mesin foto ronsen. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, marilah kita lihat contoh PPT atau PowerPoint yang saya buat. Baiklah, materi ini tentang pelajaran fisika. Baiklah, yang pertama yaitu menyampaikan informasi tentang aplikasi konsep Sinar X dalam kehidupan. Dari gambar ini adalah contoh dari Sinar X. Sebelum kita melangkah terlebih jauh mengenai Sinar X, kita harus tahu dulu pengertian pembentukan Sinar X. Proses pembentukan Sinar X merupakan aliran elektron yang menumbuk permukaan logam dapat menghasilkan foton-foton Sinar X. Sinar X didapatkan ketika elektron-elektron bergerak dengan kecepatan tinggi yang diperoleh melalui beda potensial tinggi menumbuk suatu permukaan logam. Sinar X pertama kali diperkenalkan oleh Wilhelm Ronsen pada tahun 1895 sampai 1923. Pada tahun 1895, sehingga Sinar X ini diberi nama Sinar Ronsen. Ada dua kategori penggunaan Sinar X di kehidupan kita. Nah, yang pertama yaitu Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Karena panjang gelombang Sinar X pas untuk melihat benda-benda yang berada di lapisan dalam, tanpa harus membongkar lapisan luar. Ini karena Sinar X cukup kuat untuk dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, tetapi tidak cukup kuat untuk menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Sifat ini sangat berguna di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan keamanan. Yang kedua yaitu efek biologis Sinar X. Sifat lain dari Sinar X yang berguna adalah kemampuan Sinar X untuk merusak struktur sel, menyebabkan mutasi atau bahkan membunuh sel jika dosisnya tinggi. Nah, peran Sinar X dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu peran Sinar X pada bidang kesehatan. Yang pertama, Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Yang pertama yaitu melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Yang kedua, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien. Yang ketiga, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang keempat, menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan. Yang kelima, memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan, pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu efek biologis Sinar X. Yang pertama yaitu membubuh sel-sel tumor dan kanker. Yang kedua yaitu mensterilkan peralatan medis. Nah, itulah efek biologis dari Sinar X. Kemudian, kita masuk di mesin yang menggunakan Sinar X dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu mesin alat CT scan. Yang kedua yaitu alat ronsen portable. Yang ketiga yaitu alat ronsen untuk gigi. Nah, 3 macam alat ini adalah mesin yang menggunakan Sinar X pada bidang kesehatan. Kedua yaitu
peran sinar X pada bidang perindustrian. Yang pertama yaitu sinar X untuk melihat lapisan dalam. Yang pertama, mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Yang kedua, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Yang kedua, efek biologi sinar X. Pertama, menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kalengan makanan laut. Mesinnya menggunakan sinar X pada bidang perindustrian, yaitu satu, mesinnya menggunakan sinar X untuk makanan kaleng dan wadah kaca. Makanan kaleng seperti ikan kaleng. Kedua, yaitu mesinnya menggunakan sinar X untuk makanan tanpa kemasan. Yang ketiga, peran sinar X pada bidang keamanan. Yang pertama, sinar X untuk melihat lapisan dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sinar X dapat menembus benda-benda lunak, tapi tidak dapat menembus benda-benda keras. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pada bidang keamanan untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak. Biasanya sebelum masuk bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan ada pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang atau pengunjung itu tidak berbahaya. Yang kedua yaitu mesin yang menggunakan sinar X. Yang pertama, alat untuk mendeteksi logam. Yang kedua, alat untuk mendeteksi benda cair. Yang ketiga, alat untuk mendeteksi logam ringan. Yang keempat yaitu peran sinar X pada bidang pertanian. Yang pertama, efek biologi sinar X. Salah satu perannya ialah dalam menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan mutasi sel sampai sifat yang diinginkan didapatkan. Yang kelima, peran sinar X pada bidang pendidikan. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Di bidang ini, sinar X bisa digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satu contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Sinar X ini mempunyai efek biologis, jadi sinar X ini juga bisa berbahaya jika digunakan dalam dosis yang tinggi. Pemanfaatan sinar X dalam dosis tinggi dapat mengakibatkan pingsan, mual, muntah, diare, katarak, bahkan bisa juga menyebabkan terjangkitnya kanker. Jadi, apabila menggunakan sinar X, harus konsultasi ke ahlinya supaya tetap aman. Ini adalah foto ronsen informasi tentang foto ronsen. Pemeriksaan X-ray atau ronsen adalah salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh. Prosedur ini merupakan bagian dari pemeriksaan penunjang untuk keperluan penegakan diagnosa yang lebih akurat. Cedera, infeksi, patah tulang, radang sendi, pembusukan gigi, osteoporosis atau kanker tulang merupakan beberapa kondisi medis yang memerlukan pemeriksaan X-ray. Prioritas utama X-ray memang digunakan untuk melihat tulang dan sendi. Meski demikian, X-ray terkadang juga dipakai untuk mendeteksi masalah pada jaringan lunak seperti organ internal. Sinar ini pun dapat dimanfaatkan untuk memeriksa adanya masalah pada paru-paru, payudara, jantung, pembuluh darah, hingga saluran kemih dan pencernaan. Bahkan, pemeriksaan X-ray bisa dilakukan untuk memindai benda padat yang tidak sengaja tertelan. Selain dalam foto ronsen, X-ray juga digunakan dalam prosedur pemeriksaan CT scan dan fluoroskopi.
Sinar X juga kerap digunakan dalam radioterapi untuk mengatasi tumor atau kanker. Cara kerja pemeriksaan X-ray. Berikut ini adalah gambar mengenai pemeriksaan X-ray menggunakan mesin. Cara kerja pemeriksaan X-ray. Ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh untuk memindai kondisi tubuh bagian dalam. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda-beda. Inilah nantinya yang membuat hasil foto X-ray menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu, hingga hitam. Jika mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil pemeriksaan X-ray pun akan tampak berwarna putih. Bila X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, hasil pemeriksaan X-ray akan muncul dengan warna abu-abu. Warna hitam menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Jadi, inilah cara kerja pemeriksaan X-ray. Nah, kita masuk di cara kerja mesin fotoronsen. Gimana cara kerja mesin sinar X? Cara kerja mesin sinar X atau fotoronsen digunakan oleh para dokter untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien. Lewat hasil ronsen inilah dokter bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan paru-paru, jantung, bagian dalam perut, dan bagian-bagian dalam tubuh pasien yang lain. Dari foto ronsen jugalah kita dapat mengetahui keadaan tulang-tulang, apakah ada yang patah, bengkok, atau ada ketidaknormalan sambungan antar tulang. Foto ronsen menggunakan sinar X sebagai pemantul cahayanya, namun tidak seperti cahaya lampu yang dapat bersinar terang. Sinar ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Untuk memotret bagian dalam tubuh, seseorang harus berada di antara tempat penyimpanan film dan tabung yang memancarkan sinar X tersebut. Sinar X ini akan menembus kulit dan bagian tubuh lain kecuali tulang. Bayangkan sinar ini kemudian direkam pada film. Setelah film tersebut dicuci, bagian yang tidak dapat ditembus sinar X akan berwarna hitam, sedangkan bagian yang dapat ditembus oleh sinar X akan berwarna putih. Dari hasil ronsen itulah seorang dokter ahli penyakit dalam atau dokter tulang dapat menentukan pengobatan yang tepat bagi pasiennya. Amankah sinar X? Ketika mengambil gambar tubuh dengan pemeriksaan X-ray, radiasi memang digunakan, namun jumlah atau tingkat paparannya sangat sedikit hingga dianggap aman untuk orang dewasa. Kendati demikian, terlalu sering menjalani pemeriksaan yang menggunakan sinar X berpotensi merusak DNA di dalam sel tubuh hingga meningkatkan risiko kanker di kemudian hari. Meskipun peningkatan risikonya terbilang rendah dibanding ronsen, paparan radiasi X-ray lebih tinggi pada CT scan dan fluoroskopi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengatakan bahwa risiko kanker dari pajanan X-ray lebih tinggi terjadi pada yang pertama, yaitu pasien yang sering melakukan pencitraan medis dengan dosis besar. Yang kedua, yaitu pasien dengan usia lebih muda. Yang ketiga, pasien berjenis kelamin wanita. Pemeriksaan X-ray juga dinyatakan tidak baik bagi anak kecil dan janin dalam kandungan, terutama jika X-ray dilakukan pada bagian tubuh yang berdekatan dengan rahim. Apa itu unit ukuran dan eksposur? Unit ukuran dan eksposur. Ukuran X-sinar pageant kemampuan disebut eksposur. The coulomb per kilogram atau C per kilogram adalah SI untuk radiasi pengion paparan, dan itu adalah jumlah radiasi yang dibutuhkan untuk membuat satu coulomb biaya polaritas masing-masing 1 kg materi. Ronsen atau R adalah unit tradisional usang paparan,
yang mewakili jumlah radiasi yang diperlukan untuk membuat satu unit yang elektrostatik. Biaya polaritas masing-masing dalam 1 cm kubik udara kering 1 ronsen sama dengan 2,58 kali 10⁻⁴ coulomb per kilogram. Namun, efek radiasi pigeon pada masalah terutama jaringan hidup lebih erat terkait dengan jumlah energi yang disimpan ke dalam mereka daripada biaya yang dihasilkan. Ini mengukur energi yang diserap disebut dosis serap. Di abu-abu atau GY yang memiliki satuan joule atau kilogram adalah unit SI dari dosis serap, dan itu adalah jumlah radiasi yang diperlukan untuk deposit 1 joule energi dalam 1 kilogram apapun materi. Deret adalah unit atau usang tradisional yang sesuai sama dengan 10 mJ energi disimpan per kilogram. 100 rad sama dengan 1 abu-abu. Dosis ekivalen adalah ukuran dari efek biologis dari radiasi pada jaringan manusia. Untuk sinar X itu sama dengan dosis serap. Decipherent or SV adalah satuan SI untuk dosis ekivalen dan dosis efektif yang untuk dosis setara dengan sinar X secara numerik sama dengan abu-abu atau dilambangkan dengan GY. Dan untuk dosis efektif sinar X biasanya tidak sama dengan abu-abu atau GY. The setara Ronsen man atau disingkat REM adalah unit tradisional dosis ekivalen. Untuk sinar X itu sama dengan rad millijoules atau 10 energi disimpan per kilogram. 1 SV sama dengan 100 REM. Yang keempat yaitu bagaimana kesulitan sinar X. Kesulitan pada sinar X dapat melintasi objek yang relatif tebal tanpa banyak diserap atau tersebar. Untuk alasan ini, sinar X secara luas digunakan untuk gambar bagian dalam objek visual buram. Yang kelima yaitu bagaimanakah kemudahan sinar X. Kemudahannya yaitu dengan ronsen kita dapat mendeteksi penyakit-penyakit dalam secara mudah yang terdapat di dalam tubuh. Yang keenam yaitu bagaimanakah kemudahan sinar X. Bagaimanakah solusi dari sinar X? Solusinya yaitu jangan berlebihan dalam penggunaan sinar X pada pemeriksaan ronsen. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah hasil kerja mengenai PowerPoint yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.